Sebuah ledakan besar mengguncang markas KKB. Dalam hitungan detik, pasukan yang Raider 751 bergerak masuk. Tanpa satupun prajurit kehilangan posisi. Dari atas, drone tempur TNI mengintai dan menandai sasaran dengan presisi mematikan. 3 pimpinan KKB tewas seketika. Padahal mereka bersembunyi di bunker rahasia di tengah hutan lebat Papua. Yang membuat geger, serangan ini dilakukan tanpa baku tembak terbuka. Hanya koordinasi udara dan penggunaan senjata canggih yang jarang diketahui publik. Apa sebenarnya kekuatan tersembunyi TNI yang digunakan dalam operasi seefektif itu? Rahasianya akan kita bahas. Wilayah pegunungan dan hutan lebat di Papua menjadi panggung kompleks bagi konflik yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata. Mereka bergerilya di lereng curam dan lembah terisolasi. Beberapa kelompok KKB beroperasi dalam unit-unit kecil dan terus berpindah memanfaatkan medan yang sulit dijangkau oleh pasukan reguler TNI. Kabut tebal, pepohonan tinggi, serta jalur logistik terbatas membuat ruang manuver sangat minim. Hal ini memaksa pasukan TNI mengandalkan pengintaian, navigasi udara, serta kerjasama intelijen dengan warga lokal. Perlu diingat bahwa operasi di Papua bukan perang terbuka, melainkan operasi keamanan dengan pendekatan gabungan antara aparat keamanan, intelijen, dan pendekatan teritorial. Pendekatan utama pun tidak semata hard power atau kekuatan senjata. TNI juga memakai pendekatan teritorial intelijen, yaitu membangun pos perintis, menguasai wilayah, mendeteksi jaringan KKB, sekaligus siap melakukan hard approach bila diperlukan. Penyerbuan, penggerebekan terpadu, dan operasi pelacakan menjadi bagian penting. Di tengah kompleksitas medan dan dinamika konflik yang tak kunjung reda, TNI dituntut tidak hanya mengandalkan kekuatan pasukan darat, tetapi juga dukungan udara berpresisi tinggi untuk menekan mobilisasi KKB yang memanfaatkan alam sebagai benteng alami mereka. Untuk pertama kalinya, pesawat tempur ringan Embraer EMB-314 Super Tucano milik TNI AO dikerahkan dalam operasi nyata melawan KKB TPNPB di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua Barat pada 6 Oktober tahun 2025. Rekaman udara menunjukkan pesawat ini melakukan manuver melingkar. Sebelum menjatuhkan bom secara presisi ke markas KKB, asap putih membumbung tinggi. Super Tucano merupakan pesawat counterinsurgency buatan Embraer Defense Brazil, berharga 10–12 juta dolar AS per unit, bermesin Pratt & Whitney PT6A68C dengan kecepatan hingga 590 km/jam. Pesawat ini dirancang untuk operasi jarak dekat dengan kemampuan membawa senapan mesin 12,7 mm, bom ringan, dan roket 70 mm. Selain serangan udara menggunakan Super Tucano, TNI juga mengembangkan teknologi drone tempur yang jauh lebih presisi dan mematikan di medan Papua. Dalam operasi terbaru di Pegunungan Bintang, TNI dikabarkan menggunakan Xi'an Blowfish E3, drone tempur buatan Xi'an UAV China. Drone ini dikenal karena kemampuan AI targeting dan sistem autonomous strike. Drone berbentuk helikopter mini berbahan karbon komposit ini mampu membawa muatan hingga 15 kg, termasuk granat fragmentasi atau bom kecil berpemandu GPS. Harganya diperkirakan 110.000–210.000 dolar AS. Blowfish A3 dirancang untuk operasi kontra gerilya di wilayah bergunung dan berhutan. Sangat cocok untuk kontur geografis Papua. Video yang beredar di akun Papua Intelligence Survey memperlihatkan dampak serangan ini. Sementara propaganda TPNPB OPM menuding TNI menggunakan drone untuk menyerang warga sipil. Selanjutnya, dalam operasi gabungan di wilayah Pegunungan Tengah, TNI menggunakan drone DJI Enterprise Matrix 300T dan Matrix 300 RTK. Drone kopter canggih buatan Cina yang dilengkapi kamera thermal, sistem RTK presisi tinggi, dan kemampuan dropping amunisi. Harga per unitnya sekitar 300–400 juta. Drone ini berperan penting dalam pemetaan medan, pengintaian posisi KKB, serta penyerangan taktis di hutan lebat yang sulit dicapai pasukan darat. Sebagai senjata serangan dari udara, drone ini sering membawa granat pindad GT5 buatan Indonesia dengan radius ledak 10 meter dan waktu tunda 4–6 detik. Namun dalam beberapa kasus, waktu tunda ini membuat granat meledak sebelum mencapai target, sehingga efektivitasnya masih terus disempurnakan.
Rekaman video latihan menunjukkan drone ini digunakan dalam mode FPV, dikendalikan langsung oleh operator di garis depan. Mode ini cocok untuk serangan cepat di medan terjal Papua. Salah satu kendaraan taktis andalan TNI di Papua adalah Komodo Intai 4 Enquater buatan PT Pindad, simbol kemajuan industri pertahanan nasional. Varian ini dikembangkan dari Renault Sherpa Light buatan Prancis dan diperkuat lapisan baja standar level 2 tahan peluru 7,19 meter serta ledakan ringan. Dengan mesin 215 HP, sistem 4WD, dan suspensi tinggi, Komodo Intai mampu menembus medan berbatu, berlumpur, dan menanjak curam khas Papua. Harga per unit diperkirakan 9-11 miliar rupiah tergantung konfigurasi. Kendaraan ini digunakan oleh Yonif Mekanis 203 di wilayah Lanijaya untuk operasi pengintaian dan pengamanan jalur logistik. Berikutnya, salah satu alat pengintai legendaris yang pernah digunakan TNI adalah drone Mastel Skylark, sering disebut Skylight Skylark, buatan Israel Aircraft Industries. Drone UAV ini pertama kali dipakai pada operasi Mapenduma tahun 1996, ketika TNI melakukan operasi pembebasan Sandera dari kelompok OPM di Papua. Dengan bodi ringan, bentang sayap sekitar 7 meter, serta motor propeller senyap, Skylark mampu terbang hingga ketinggian 5.000 meter dan memantau area seluas puluhan kilometer tanpa mudah terdeteksi suara maupun radar. Meski teknologinya kini digantikan oleh drone searcher dan CH-4 buatan Cina, Skylark tetap dikenang sebagai pelopor operasi UAV TNI di Papua. Kemampuannya merekam pergerakan kelompok bersenjata di hutan lebat, memberi koordinat serangan, serta meminimalkan risiko korban di pasukan darat, membuatnya sangat ideal untuk operasi kontra gerilya. Selanjutnya ada Jersus Hurricane atau Indonesian Light Strike Vehicle, kendaraan serang ringan buatan PT Jala Berikat Nusantara Perkasa. Bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia, pertama kali diperkenalkan pada Indo Defense 2014. Kendaraan ini dirancang untuk operasi anti-gerilya dan mobilitas cepat di medan berat seperti Papua. Berbasis sasis Toyota Hilux Hurricane, kendaraan ini menggunakan mesin diesel 2.5L turbo dengan tenaga 194 HP, kecepatan maksimumnya 120 km/jam, serta jarak jelajah mencapai 870 km. Dibalut baja tingkat NIJ level 3 dengan kaca anti peluru. Kendaraan ini mampu menahan peluru kaliber 7,5 mm dan dilengkapi dudukan senapan mesin berat di atapnya. Bobotnya yang ringan dan ground clearance tinggi membuatnya ideal untuk melintasi tanah berlumpur, berbatu, atau tanjakan curam di Papua. Berikutnya ada roket artileri Airhan 122B, roket kaliber 125 mm buatan dalam negeri. Hasil kolaborasi PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan Balitbang TNI. Roket ini dirancang sebagai amunisi utama. Sistem peluncuran roket RM-70 Grad buatan Ceko dan Polandia yang dimiliki TNI AD sejak 2003. Dengan jangkauan tembak efektif 30-35 km, Airhan 122B memiliki kecepatan maksimum Mach 2.7, serta membawa hulu ledak fragmentasi tinggi, yang mampu meluluhlantakkan area target seluas beberapa hektar. Roket ini diproduksi menggunakan bahan bakar padat, logam khusus dan bodi aluminium ringan, sehingga lebih efisien serta tahan terhadap kondisi lembab ekstrem di Papua. Uji tembak di Batu Raja dan Pameongpok menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi. Dalam operasi di Papua Barat, sistem ini digunakan untuk menekan titik persembunyian KKB di lembah dan lereng pegunungan, memberikan efek kejut besar sebelum pasukan infanteri melakukan pembersihan darat. Dalam operasi darat di Papua, senjata infanteri juga menjadi faktor penting keberhasilan TNI. Andalan utama prajurit adalah senapan serbu SS-2 buatan Pindad dalam berbagai varian, Kecer TS-2V1 untuk operasi standar, dan S-2V4 untuk penembak jitu. Senapan ini ringan, akurat, dan tangguh pada kondisi ekstrim. Sangat cocok menghadapi medan hutan lembab dan pegunungan curam Papua.